Boehringer Ingelheim Indonesia bekerja sama dengan Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia mempersembahkan konsensus penata laksanaan diare akut pada dewasa di Indonesia yang akan disampaikan oleh Sekjen Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Dr. Haji Dadang Makmun, SPPD, KGEH. Diare akut merupakan kondisi yang sering ditemukan dalam praktek sehari-hari. Angka kejadian penyakit ini oleh berbagai sebab dirasakan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diperberat dengan belum membaiknya sanitasi lingkungan pada masyarakat di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di lain pihak, keterampilan serta pengetahuan praktisi medis dalam penanggulangan keadaan diare akut dirasa belum merata dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Keadaan ini semakin sulit dengan belum tersedianya secara memadai sarana diagnostik dan terapeutik dalam rangka penata laksanaan diare akut di Indonesia. Mengingat hal-hal di atas, serta sesuai dengan amanat Kongres Nasional yang lalu, maka pengurus besar Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia telah menyusun sebuah konsensus nasional penata laksanaan diare akut pada dewasa di Indonesia. Hal ini diharapkan akan menjadi bahan acuan bagi para dokter dalam penata laksanaan diare akut di Indonesia. Penyusunan konsensus ini turut mengacu kepada berbagai konsensus yang ada dari berbagai belahan dunia yang umumnya didasarkan pada evidence-based medicine. Di seluruh dunia, angka kejadian diare akut per tahun mencapai 1,5 miliar kasus. Belum ada data yang memadai mengenai angka kejadian diare akut di Indonesia. Data yang ada lebih banyak data yang bersifat hospital based. Diare akut dapat didefinisikan sebagai perubahan pada frekuensi buang air besar menjadi lebih sering dari normal, atau perubahan pada konsistensi feses menjadi lebih encer, atau kedua-duanya dalam jangka waktu kurang dari 14 hari. Umumnya disertai dengan gejala gangguan saluran cerna yang lain seperti muntah, mual, nyeri perut, kadang-kadang disertai demam, darah pada feses, serta rasa nyeri di sekitar anus yang disebut sebagai tenesmus. Berdasarkan patofisiologi, diare akut dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu diare osmotik, diare sekretorik, diare eksudatif, serta diare hiperperistaltik atau hipermotilitas. Diare osmotik disebabkan karena bahan makanan yang tidak dapat diabsorpsi dalam lumen usus sehingga terjadi hiperosmolaritas intralumen yang akibatnya menimbulkan perpindahan cairan dari plasma ke dalam lumen. Diare sekretorik terjadi bila ada gangguan transfer elektrolit, baik absorpsi yang berkurang maupun sekresi yang meningkat melalui dinding usus sebagai akibat dari toksin yang dikeluarkan oleh bakteri. Diare eksudatif terjadi karena proses inflamasi atau peradangan yang menyebabkan kerusakan mukosa baik usus halus maupun usus besar. Sementara itu, diare hiperperistaltik atau hipermotilitas terjadi akibat gangguan motilitas yang menyebabkan waktu transit usus menjadi lebih cepat atau lebih pendek. Ditinjau dari etiologi, penyebab terjadinya diare akut terdiri atas kelompok infeksi dan non-infeksi. Sebagai penyebab infeksi biasanya dalam bentuk virus, bakteri, atau parasit. Berbagai virus yang bisa menimbulkan keadaan diare akut antara lain rotavirus, adenovirus, calcivirus, Norwalk virus, dan astrovirus. Dalam keadaan infeksi ini, biasanya bersifat non-inflamasi, tidak terdapat invasi mukosa, kotoran biasanya cair, dan tidak ditemukan leukosit pada feses. Bakteri yang biasa menyerang usus halus antara lain Vibrio cholera, Escherichia coli. Biasanya keadaan ini bersifat non-inflamasi, feses bersifat cair,
tidak terdapat invasi mukosa, serta tidak ditemukan leukosit pada feses. Adapun bakteri yang menyerang kolon antara lain Salmonella species, Shigella species, Campylobacter yeyuni, Yersinia enterocolitica, enteroinvasive Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Clostridium difficile. Dalam keadaan ini, umumnya terdapat invasi mukosa, bersifat inflamasi, diare biasanya disertai darah, serta banyak leukosit pada feses. Adapun parasit yang biasa menyerang usus halus, antara lain Giardia lamblia, Cryptosporidium. Keadaan ini biasanya non-inflamasi, tidak ada invasi mukosa, feses bersifat cair, serta tidak ditemukan leukosit pada feses. Sementara itu, parasit yang biasa menyerang kolon adalah Entamuba histolytica. Keadaannya biasanya bersifat inflamasi, terdapat invasi mukosa, diare berdarah, serta banyak ditemukan leukosit pada feses. Kelompok penyebab non-infeksi. Pertama, keracunan makanan, yang kita sebut sebagai food poisoning. Dalam keadaan ini, biasanya bersifat non-inflamasi, tidak terdapat invasi mukosa, dan feses bersifat cair. Kedua adalah obat-obatan dan toksin, misalnya magnesium, kafein, teofilin, laksatif, opiat, laktulosa, fruktosa, manitol, arsen, kadmium, merkuri, serta jamur. Ketiga adalah sindroma usus irritable atau irritable bowel syndrome. Keempat, fase akut pada inflammatory bowel disease atau penyakit usus inflamasi. Kelima, penyakit usus iskemik atau ischemic bowel disease. Keenam, alergi makanan. Ketujuh, defisiensi laktosa, serta berbagai penyebab lainnya, seperti vasoaktif intestinal peptide secreting tumor, yang disebut sebagai VIPoma. Untuk menegakkan diagnosis diare akut, agar diperhatikan manifestasi klinik dari diare akut, berdasarkan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan feses untuk melihat karakteristik feses. Pemeriksaan fisik seyogianya dilihat keadaan umum, kesadaran, status gizi, tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, laju respirasi, serta suhu badan. Juga agar ditentukan status hidrasi, apakah pasien jatuh dalam keadaan dehidrasi. Begitu pula kualitas nyeri perut untuk menyingkirkan adanya penyakit-penyakit lain yang bermanifestasi diare akut. Pemeriksaan colok dubur dianjurkan untuk dilakukan pada semua kasus diare dengan feses berdarah, terutama pada usia di atas 50 tahun. Begitu pula, sebaiknya ditentukan ada tidaknya penyakit komorbid yang berbarengan dengan keadaan diare akut. Pemeriksaan feses ditujukan untuk menentukan bagaimana karakteristik feses. Dengan memperhatikan karakteristik feses, sebenarnya dapat memberi petunjuk apakah proses penyakit itu terjadi di usus halus atau di usus besar. Pada penyakit yang terjadinya di usus halus, maka secara makroskopik feses biasanya cair, volumenya banyak, frekuensi meningkat, darah mungkin ada tetapi tidak pernah darah segar. pH feses kemungkinan kurang dari 5,5, substansi produksi kemungkinan positif, jumlah leukosit feses biasanya kurang dari 5 per lapangan pandang kecil, serta leukosit serum normal. Adapun jika proses penyakit terjadi di usus besar, maka secara makroskopik bersifat mukoid dan atau berdarah, volume feses sedikit, frekuensi sangat meningkat, darah biasanya darah segar, pH feses umumnya lebih dari 5,5, substansi produksi biasanya negatif, jumlah leukosit umumnya lebih dari 10 per lapangan pandang kecil,
serta leukosit serum, mungkin leukositosis bentuk batang. Berbagai penyakit yang bermanifestasi diare akut dengan atau tanpa gejala peritonitis, antara lain appendicitis, adnexitis, diverticulitis, peritonitis sekunder karena perforasi usus, infeksi sistemik seperti malaria, campak serta tifoid, inflammatory bowel disease, enterocolitis ischemic, serta keadaan oklusi arteri atau vena mesenterica. Berbagai penunjang diagnostik yang sebaiknya dilakukan dalam menegakkan diagnosis diare akut. Pertama adalah pemeriksaan feses rutin. Kemudian, pada kasus-kasus dengan dehidrasi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan darah, feses, serta urin rutin, pemeriksaan kimia darah yang meliputi ureum, kreatinin, elektrolit, transaminase serum, gula darah, dan bila perlu, analisis gas darah. Kultur feses dilakukan sebaiknya pada kasus dengan dehidrasi atau terdapat demam, diare berdarah, atau pada kasus-kasus yang setelah 3 hari pengobatan tidak ada perbaikan klinis. Begitupun pemeriksaan sigmoidoskopi dan kolonoskopi dilakukan pada kasus-kasus diare berdarah bila pemeriksaan penunjang yang sebelumnya tidak memperlihatkan penyebab yang jelas. Tata laksana diare akut terdiri atas terapi suportif, terapi etiologik, dan terapi simptomatik. Terapi suportif biasanya dalam bentuk rehidrasi cairan dan elektrolit. Secara oral, misalnya diberikan cairan garam gula, oralit, pedialit, atau renalit. Ini diberikan pada pasien-pasien dengan diare akut tanpa komplikasi atau dengan dehidrasi yang ringan. Larutan rehidrasi oral atau LRO biasanya dengan komposisi natrium, glukosa anhidrat, kalium, serta sitrat. LRO dari beras atau air tajin diakui lebih superior dari LRO biasa pada kolera. Rehidrasi intravena biasanya diberikan pada pasien dengan diare akut dengan komplikasi dehidrasi sedang atau berat dan atau dengan komplikasi lainnya. Resusitasi dapat digunakan cara intravena sebagai berikut, yaitu ringer laktat, ringer asetat. Rumatan dapat digunakan kombinasi antara elektrolit serta nutrisi cair intravena sebagai berikut. Ringer laktat atau ringer laktat dengan dextrosa dan asam amino, atau normal salin, ringer dextrosa, aminofluid, serta cairan sejenis lainnya. Untuk evaluasi dan penata laksanaan dehidrasi dengan klasifikasi berdasarkan CDC Amerika Serikat tahun 2008. Pertama adalah keadaan dehidrasi minimal. Dalam keadaan ini, kekurangan cairan kurang dari 3% dari kebutuhan normal per berat badan. Untuk kebutuhan cairan, diperhitungkan dengan rumus yaitu 103/100 dikalikan 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Atau kebutuhan cairan dihitung dengan rumus yaitu pengeluaran cairan baik feses ditambah dengan insensible water loss kali 10% berat badan ditambah dengan 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Untuk dehidrasi ringan dan sedang, maka kekurangan cairan kurang dari 3-9% dari kebutuhan normal per berat badan. Dalam keadaan ini, kebutuhan cairan diperhitungkan dengan rumus 109/100 kali 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Atau kebutuhan cairan dihitung dengan rumus
yaitu pengeluaran dikalikan feses ditambah insensible water loss kali 10% berat badan ditambah 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Sementara itu, untuk dehidrasi berat, maka kekurangan cairan kurang dari 9% dari kebutuhan normal per berat badan. Untuk keadaan ini, kebutuhan cairan dihitung dengan rumus, yaitu 112/100 dikalikan 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Atau, kebutuhan cairan dihitung dengan rumus, yaitu pengeluaran dikalikan feses dan insensible water loss kali 10% berat badan ditambah dengan 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Dalam 1 jam pertama, 50% defisit cairan harus diberikan. Setelah itu, 3 jam berikutnya diberikan sisa defisit, selanjutnya diberikan sesuai dengan kehilangan cairan melalui feses. Rumus-rumus yang ada saat ini untuk perhitungan akan kekurangan cairan antara lain rumus Scordal-Diono, rumus berdasarkan berat jenis plasma, serta rumus berdasarkan CVP. Terapi etiologik untuk kelompok infeksi, kelompok bakteri E. coli patogen, yaitu enteropathogenic E. coli, enterotoxigenic E. coli, atau enterohemorrhagic E. coli. Biasanya diberikan kelompok quinolone, misalnya ciprofloxacin, norfloxacin, atau levofloxacin, atau golongan cotrimoxazole. Untuk bakteri Enterobacter aerogenes bisa diberikan golongan quinolone atau cotrimoxazole. Salmonella species dapat diberikan chlorphenicol, quinolone, atau cotrimoxazole. Shigella species bisa diberikan golongan quinolone, cotrimoxazole. Untuk Campylobacter jejuni bisa golongan quinolone, macrolide, misalnya erythromycin. Untuk Vibrio cholera dapat diberikan antibiotik golongan tetrasiklin, doxycycline, fluoroquinolone. Sementara untuk Clostridium difficile, maka dapat diberikan golongan metronidazole oral atau vancomycin oral, serta probiotik. Untuk Yersinia enterocolitica, dapat diberikan golongan aminoglikosida, seperti streptomycin. Bisa juga golongan cotrimoxazole atau fluoroquinolone. Virus tidak diberikan antivirus, tetapi hanya diberikan terapi sportif dan simptomatik. Sementara untuk kelompok parasit, untuk Giardia lamblia, maka pengobatannya dengan metronidazole. Sementara untuk Cryptosporidium, dapat diberikan paromomycin atau azithromycin. Untuk Entamoeba histolytica, dapat diberikan metronidazole, tinidazole, secnidazole, atau paromomycin. Sementara untuk Isospora belli, dapat diberikan cotrimoxazole. Untuk terapi jamur, khususnya pada pasien dengan penyakit penyerta HIV/AIDS, biasanya anti jamur diberikan secara intravena, terlebih dahulu dilanjutkan dengan secara oral, tergantung keadaan pasien. Untuk Candida, dapat diberikan golongan fluconazole, itraconazole, voriconazole, atau amphotericin B dan nystatin. Untuk golongan Cryptococcus, dapat diberikan fluconazole, itraconazole, atau amphotericin B. Sementara untuk kelompok Coccidioidomycosis, dapat diberikan fluconazole, itraconazole, atau amphotericin B. Terapi etiologik non-infeksi, misalnya pada keadaan intoleransi laktosa, maka sebaiknya stop dan hindari makanan yang mengandung laktosa. Dapat diberikan enzim laktase buatan, misalnya laktaid. Begitu pula dapat diberikan probiotik untuk merangsang pembentukan laktase. Keadaan alergi dan hipersensitivitas makanan, misalnya alergi makanan laut atau kacang, telur misalkan, maka sebaiknya hindari makanan serta minuman yang mengandung alergen
dan dapat diberikan kortikosteroid dan antihistamin. Untuk intoleransi makanan tertentu misalnya capsaicin pada cabai atau asam cuka, maka hindari makanan dan minuman yang menimbulkan keadaan intoleransi. Pada fase akut irritable bowel syndrome, dapat diberikan anti-ansietas, antispasmodik, misalnya hyoscine and butyrbromide, misalkan Buscopan, dengan dosis sesuai anjuran. Pada fase akut tirotoksikosis, sebaiknya segera atasi keadaan tirotoksikosis dan pengobatan bersifat simptomatik. Pada fase akut inflammatory bowel disease, umumnya diberikan obat-obat antiinflamasi, misalnya 5-ASA dan kortikosteroid. Terapi simptomatik pada diare dapat diberikan golongan antimotilitas, misalnya loperamid, defenoksilat, atau golongan antispasmodik atau spasmolitik,